Kenalkan, namaku Tia. Sejak kecil, aku seringkali mengalami perasaan tidak tenang yang kemudian aku ketahui namanya kecemasan. Aku masih ingat bagaimana dulu kecemasanku membuatku merasa sakit perut setiap kali aku akan berangkat ke sekolah. Selain itu, aku juga sulit untuk berteman karena aku selalu merasa cemas dan takut untuk berbicara dengan siswa lainnya. Semakin aku dewasa, kecemasan yang aku alami menjadi semakin parah. Aku semakin sering merasakan kecemasan saat aku melakukan hal-hal yang terlihat sepele di mata orang lain. Seperti pergi ke rumah teman, berbelanja, atau makan di restoran. Saat hendak tidur pun, aku seringkali memikirkan tentang kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi keesokan harinya, atau bahkan pada malam hari saat aku tidur. Bagaimana jika besok aku terlambat bangun dan mendapat hukuman dari guru? Bagaimana jika besok aku terlambat bangun dan mendapat omelan dari atasan? Atau bahkan dipecat? Bagaimana jika tiba-tiba anggota keluargaku ada yang meninggal? Atau ada orang jahat masuk ke rumah saat kami tertidur? Perasaan cemas yang aku rasakan selalu menghantuiku. Bahkan, perasaan itu seringkali tetap muncul meskipun aku tidak menemukan alasan yang tepat mengapa aku perlu cemas. Terkadang, aku bahkan merasa ingin menangis akibat kecemasan yang aku rasakan. Walaupun kecemasan yang aku rasakan sangat mengganggu dan seringkali membuatku susah untuk fokus, tetapi aku membiarkannya begitu saja dan tidak terpikirkan untuk mendapatkan bantuan. Sampai akhirnya, suatu hari saat sedang bekerja, aku merasa kecemasan yang sangat hebat. Seperti aku tidak lagi bisa mengontrol apapun yang terjadi di hidupku. Dadaku pun terasa sesak dan jantungku berdebar kencang. Badanku bergetar dan aku tidak tahan untuk tidak menangis. Akhirnya, setelah salah satu rekan kerjaku membantuku untuk menjadi lebih tenang, aku disarankan untuk berkonsultasi ke psikolog. Setelah berkonsultasi, aku baru mengetahui bahwa apa yang aku alami di kantor dikenal dengan istilah panic attack. Melalui sesi konsultasi dengan psikolog, aku pun diajarkan mengenai beragam teknik yang dapat aku lakukan untuk mengontrol kecemasan yang aku alami, seperti teknik pernafasan, mempraktikkan mindfulness, dan visualisasi. Aku juga diajarkan untuk mengenali tanda-tanda bahwa aku akan mengalami panic attack dan apa saja yang harus aku lakukan ketika hal itu terjadi. Setelah setengah tahun melakukan konsultasi, kini aku pun merasa jauh lebih baik dan mampu mengontrol kecemasanku. Tentu, terkadang aku masih merasakan pikiran-pikiran negatif yang membuatku merasa cemas. Tetapi, kini aku sudah bisa menantang pikiran-pikiran tersebut dan menyadari bahwa apa yang aku khawatirkan belum tentu terjadi. Nah, dari ceritaku ini, aku ingin agar kamu yang memiliki perjuangan serupa sepertiku untuk tahu bahwa kamu tidak sendirian. Sebaiknya, kamu juga segera mencoba untuk mencari bantuan profesional ya, karena masalah kecemasan ini sangat mungkin untuk diatasi. Akhir kata, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar ceritaku.